Musim 2022 akan dimulai dalam waktu kurang dari 2 bulan lagi, dan kita masih belum tahu pasti apakah Lewis Hamilton akan lanjut balapan musim ini atau tidak. Pasca kekalahan Hamilton dari Verstappen pada GP Abu Dhabi musim lalu, masa depan pembalap Inggris ini memang masih simpang siur. Setelah semua kontroversi yang ada di Abu Dhabi, Hamilton menghilang dari sosial media dan belum mengeluarkan statement apapun sejak itu. Terlebih, Toto Wolff mengatakan jika Hamilton merasa kecewa berat dengan FIA dan tidak bisa menjamin masa depan pembalapnya tersebut di Formula One. Apakah Hamilton benar-benar akan pensiun? Atau ini hanyalah trik drama saja? Dan bagaimana langkah FIA dalam menangani kontroversi ini? Semua bermula dari kontroversi di lap-lap akhir GP Abu Dhabi, ketika Michael Masi selaku race director F1 dianggap menyalahi aturan di regulasi prosedur safety car. Masi memutuskan untuk hanya mengizinkan 5 mobil yang sudah di-overlap untuk menyalip mobil safety car. Padahal seharusnya ada 8 mobil yang diizinkan. Waktu safety car masuk pit juga dinilai kurang tepat. Karena seharusnya, jika menurut regulasi, maka safety car akan masuk pit di lap setelahnya atau pada lap terakhir di Abu Dhabi kemarin. Itu menyebabkan Max Verstappen yang memakai ban soft seusai pit stop saat safety car dengan leluasa menyalip Hamilton yang masih memakai ban hard. Pembalap Belanda itu akhirnya berhasil keluar menjadi juara dunia F1 musim 2021 dan memutus dominasi Hamilton. Tidak terima, Mercedes kemudian melakukan protes terhadap keputusan Michael Masi seusai balapan. Tapi sayangnya, protes tersebut ditolak oleh race stewards dan Verstappen dipastikan menjadi juara dunia. Mercedes masih berusaha untuk mencari keadilan. Mereka lanjutkan langkah dengan berencana mengajukan banding atas penolakan protesnya oleh race stewards ke pengadilan FIA. Tapi setelah berbagai pertimbangan, Mercedes akhirnya melunak dan tidak jadi mengajukan banding. Semenjak saat itu, Lewis Hamilton memilih diam tanpa kata dan menghilang dari sosial media. Masa depan pemegang titel 7 kali juara dunia ini di F1 mulai diragukan. Ditambah dengan pernyataan Toto Wolff yang mengatakan jika Hamilton kecewa berat dan kehilangan kepercayaan dengan FIA setelah apa yang dia alami di Abu Dhabi. Hamilton sendiri seusai balapan di tim radio sempat mengatakan jika race tersebut telah dimanipulasi dan terlihat shock dengan cara ia kehilangan gelar. Semakin lama Hamilton diam dan menghilang dari sosial media, maka semakin kuat spekulasi soal masa depannya di F1. Tapi, diamnya seorang Hamilton ini bukanlah masalah sebenarnya. Itu adalah sebuah konsekuensi yang ditimbulkan dari sebuah pengambilan keputusan yang buruk oleh Michael Masi yang akhirnya mencemarkan nama baik ajang Formula One. Dan, cara atau kunci untuk memperbaiki citra F1 ini bukanlah dari Hamilton, tapi dari FIA itu sendiri. Lalu bagaimana aksi dan solusi dari FIA dalam menangani kontroversi lap terakhir GP Abu Dhabi yang mereka anggap merusak nama ajang balap F1 ini? Pada rapat besar tahunan FIA bulan Desember lalu, FIA menjanjikan untuk melakukan investigasi terhadap kontroversi di Abu Dhabi. FIA berjanji akan melakukan analisa secara detail dan memberikan klarifikasi yang akan dijadikan pembelajaran dalam situasi-situasi serupa di masa depan. Mereka juga bersedia untuk memberikan penjelasan kepada fans serta media tentang regulasi yang ada di F1 supaya bisa dipahami oleh khalayak luas. Pihak FIA sendiri sebenarnya ada di bawah tekanan karena spekulasi masa depan Hamilton yang semakin kuat dan bergantung pada bagaimana keputusan investigasi FIA terhadap kontroversi itu. Karena tekanan makin besar, pekan lalu FIA secara resmi memulai investigasi dan analisis terhadap lap terakhir GP Abu Dhabi. Presiden baru FIA, Muhammad bin Sulayem, mengatakan jika investigasi ini menjadi agenda prioritas mereka dan ditargetkan selesai sebelum F1 musim 2022 dimulai. Bahkan, ia sudah memasang deadline agar semua analisa selesai dan keputusan sudah bisa diambil pada rapat besar FIA yang akan berlangsung pada tanggal 3 Februari mendatang. Atau paling lambat adalah pada pertemuan selanjutnya di Bahrain pada 18 Maret atau 2 hari menjelang balapan perdana F1 musim ini. Salah satu pertanyaan besar para penggemar F1 sampai saat ini adalah, akankah Michael Masi dipecat dari posisinya sebagai race director? Well, dalam susunan kepengurusan FIA yang baru saja diupdate untuk tahun 2021, tidak ada nama Michael Masi dalam jabatan race director balap single seater. Selain Masi, jabatan direktur teknis balap single seater yang dipegang oleh Nicolas Tombazis juga terancam.
Rumor mengatakan jika Tom Bazis saat ini sedang diselidiki oleh FIA perihal keputusannya untuk merubah regulasi floor pada musim 2021 yang menyebabkan Mercedes dan Aston Martin kesulitan. Mercedes merasa jika regulasi yang diterapkan Tom Bazis ini bertujuan untuk meruntuhkan dominasi pabrikan Jerman itu di F1. Lebih jauh lagi, menurut laporan dari BBC, Mercedes ternyata membatalkan niatnya untuk mengajukan banding atas kontroversi Abu Dhabi setelah menyetujui sebuah kesepakatan bersama FIA. Salah satu isi kesepakatan itu diyakini adalah dipecatnya Michael Masi dan Nicolas Tom Bazis dari jabatannya untuk musim 2022. Dan faktanya, memang nama dua orang itu menghilang dari struktur kepengurusan FIA tahun ini. Mercedes sendiri membantah rumor tersebut dan mengatakan jika mereka batal mengajukan banding karena mengetahui FIA sudah bergerak serius dalam menangani kontroversi ini. Posisi Masi dan Tom Bazis sekarang digantikan oleh Peter Bayer yang akan merangkap jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal FIA di bidang motorsport dan Direktur di balap single seater. Meski tidak ada di struktur terbaru FIA, masih belum jelas apakah Masi akan tetap menjabat sebagai Race Director F1 atau tidak. Tapi yang jelas, posisi Masi saat ini sangat tidak aman, dan kemungkinan ia benar-benar dipecat dari jabatannya cukup besar. Kita kembali ke masalah Hamilton. Akankah ia benar-benar pensiun mendadak sebelum musim 2022 dimulai? Semua itu kembali tergantung ke bagaimana keputusan FIA nanti. Apakah akan memuaskan Hamilton atau tidak? Tapi, seandainya tidak memuaskan, apakah Hamilton akan benar-benar pensiun? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Walaupun diam di sosial media, Hamilton rupanya masih aktif dalam kegiatan-kegiatan tim dan luar tim. Ini setidaknya sedikit meredakan rumor pensiun yang semakin besar saat ini. Seperti saat ia datang untuk merayakan juara dunia konstruktor ke-8 dan pesta perpisahan Bottas. Bahkan sebelumnya, Hamilton juga hadir ke Windsor Castle untuk dianugerahi gelar Sir dari Kerajaan Inggris. Ia juga ambil bagian dalam video ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dari Petronas. Dan Hamilton nampak memangkas rambutnya yang semula panjang menjadi tipis seperti saat di era McLaren dulu. Bagaimana jika Hamilton pensiun? Siapa yang menggantikan? Hal yang paling memungkinkan jika memang pembalap andalan Mercedes ini pensiun adalah memanggil kembali Valtteri Bottas. Bottas yang saat ini sudah resmi jadi pembalap Alfa Romeo bisa saja dipanggil kembali untuk membalap bersama Mercedes jika Hamilton pensiun. Pengalamannya membalap di Mercedes sudah teruji dan terbukti, tidak ada duanya. Tapi jujur saja, kami agak ragu jika Bottas mau untuk kembali ke lingkungan tim Mercedes, mengingat apa yang ia lalui selama 5 musim di sana. Jika Bottas tak mau, kemungkinan besar kedua adalah dipanggilnya Esteban Ocon untuk menemani George Russell. Ocon, meski terikat kontrak di Alpine sampai 2024, tapi dia masih punya hubungan dengan Toto Wolff dan Mercedes. Hanya saja, tentu jika memanggil Ocon, Mercedes harus membayar nilai kontraknya yang cukup mahal ke Alpine. Kemungkinan lain adalah direkrutnya Nick de Vries atau Stoffel Van Dorn yang berposisi sebagai pembalap cadangan Mercedes saat ini. Tapi, sepertinya Mercedes akan mencari pembalap-pembalap yang sudah cukup berpengalaman dalam mengemudikan mobil F1. Sikap diam Hamilton sejauh ini menunjukkan jika dia siap mengambil dua kemungkinan outcome dari keputusan FIA nanti, yaitu lanjut balapan atau pensiun. Jika ia pensiun karena umur yang sudah menua atau memang sudah saatnya gantung setir, maka itu tidak ada masalah bagi F1. Tapi jika Hamilton pensiun karena ia kehilangan kepercayaan dan kecewa berat karena FIA, maka itu jelas sebuah masalah besar dan berdampak negatif untuk F1. Bukan hanya membuat nama F1 tercoreng dan memalukan, tapi dampaknya bisa sampai ke sisi komersial. Penonton dan penikmat F1 bisa saja berkurang karena merasa pembalap idola mereka dicurangi. F1 dan FIA tentu tidak mau hal-hal semacam itu terjadi. Apa yang diinginkan oleh Mercedes dan Hamilton bukanlah untuk merubah siapa juara dunia di musim 2021 yang tidak mungkin juga bisa diubah. Tapi, mereka ingin memperbaiki FIA dalam hal pengambilan keputusan saat balapan dan memperjelas regulasi yang ada. Jadi, menurut kalian, Hamilton akan pensiun atau tidak? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya. Jumpa lagi di video berikutnya.